Halo semuanya, sebelum melanjutkan video kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Karen Febiani, biasa dipanggil Febi, dengan NPM 240219852. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ika Ganesa Putri Cendana, biasa dipanggil Nesa, dengan NPM 240219859. Dan yang terakhir, perkenalkan saya Maria Putri Diana Tagalung, biasa dipanggil Maria, dengan NPM 240219869. Nah, video ini ditujukan sebagai video pembelajaran yang bersifat informatif dan edukatif buat teman-teman semuanya. Nah, pada episode kali ini, saya dan kedua teman saya akan membahas mengenai kondisi geologi dan hal-hal unik yang terdapat pada wilayah Pulau Tidore. Nah, mulai dari letak wilayah, jenis batuan, potensi alam, bahkan kondisi tektonik pada wilayah tersebut, dan masih banyak informasi lainnya yang terdapat pada wilayah ini. Maka daripada itu, tidak perlu berlama-lama lagi, selamat menyaksikan and check it out. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Tidore dan kondisi geologinya. Nah, Pulau Tidore adalah sebuah pulau yang berada di Maluku Utara, Indonesia. Nah, pulau ini terletak di sebelah Pulau Halmahera, yang letak pulaunya itu bersebelahan dengan Pulau Ternate. Nah, Tidore didominasi oleh Gunung Kiematubu, yaitu gunung berapi tua dengan ketinggian 1730 mdpl. Nah, meskipun gunung ini dahulunya adalah gunung vulkanik, yang tercatat erupsinya terakhir pada abad ke-19 atau lebih tepatnya pada tahun 1800-an. Saat ini Gunung Kiematubu itu dinyatakan tidak aktif dan tidak menunjukkan tanda-tanda vulkanik yang signifikan. Indonesia sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik memiliki salah satu potensi geotermal terbesar di dunia. Nah, diperkirakan mencapai 40% dari potensi geotermal global. Nah, terutama di daerah-daerah dengan banyak gunung berapi aktif. Salah satunya ialah Pulau Tidore. Nah, Pulau Tidore merupakan pulau yang berada di kawasan aktivitas vulkanik atau sumber panas bumi yang tinggi, di mana memiliki potensi geotermal. Nah, potensi geotermal merujuk pada kemampuan sumber daya alam yang diperoleh dengan memanfaatkan panas yang terkandung di dalam lapisan bumi. Nah, energi geotermal ini biasanya atau diperoleh dengan memanfaatkan panas yang terkandung di dalam lapisan bumi untuk menghasilkan listrik yang digunakan langsung dalam berbagai aplikasi seperti pemanasan. Nah, potensi geotermal sangat besar, terutama di kawasan yang memiliki aktivitas vulkanik atau sumber panas bumi yang tinggi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi potensi geotermal adalah yang pertama itu lokasi. Nah, daerah-daerah yang berada di sepanjang cincin api Pasifik atau zona subduksi ini seperti Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Islandia memiliki potensi geotermal yang tinggi karena adanya aktivitas vulkanik atau gempa bumi yang sering. Yang kedua yaitu adalah sumber panas. Nah, panas bumi dapat ditemukan dalam bentuk sumber air panas, geyser, atau uap yang berasal dari lapisan dalam bumi. Sumber panas ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau digunakan langsung pada pemanasan atau pemanasan rumah atau industri. Nah, yang ketiga yaitu adalah kedalaman dan temperatur. Nah, semakin dekat ke permukaan bumi atau semakin tinggi temperatur batuan dan airnya, semakin besar pula potensi geotermal untuk dimanfaatkan. Biasanya temperatur di atas 150 derajat Celcius dianggap layak untuk pembangkit listrik geotermal. Nah, beberapa manfaat dari pemanfaatan energi geotermal ini, yang pertama itu merupakan energi terbarukan. Nah, geotermal adalah sumber energi yang terbarukan yang tidak akan habis selama bumi masih ada. Yang kedua yaitu adalah energi yang ramah lingkungan, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil. Yang ketiga yaitu kestabilan energi geotermal. Nah, berbeda dengan energi terbarukan lainnya seperti tenaga angin atau surya, energi geotermal dapat diproduksi secara konstan. Kemudian Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai tingkat aktivitas vulkanik, tektonik, dan vulkanik yang cukup tinggi. Nah, di mana
Aktivitas tektonik dan vulkanik ini disebabkan karena posisi gugusan kepulauan Indonesia yang berada pada pertemuan antar lempeng tektonik. Nah, secara geografis, Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, dan beberapa lempeng kecilnya seperti Sangihe, Maluku, dan Halmahera. Nah, interaksi antar lempeng tersebut membentuk jalur subduksi, di mana jalur subduksinya itu di busur luar kepulauan Indonesia, sementara pada busur dalam kepulauan terdapat busur vulkanik aktif. Nah, proses terbentuknya busur vulkanik ini ialah menjadi dasar besarnya energi panas bumi yang terkandung di Indonesia. Energi panas bumi adalah sumber daya alam berupa air panas atau uap yang terbentuk dalam reservoir di dalam bumi melalui pemanasan air bawah permukaan oleh batuan beku panas. Nah, Gunung Matubu yang terdapat pada Pulau Tidore ini dahulunya merupakan salah satu daerah vulkanik yang kaya akan batuan beku. Contohnya seperti batuan beku, granit, basal, dan obsidian. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kemudian sumber air panas banyak ditemukan di daerah Dowora, Tomado, Tanjung Putus, Akesahu, dan Kulili. Nah, dapat diperkirakan bahwa batuan beku di daerah tersebut mengalami proses alterasi. Nah, menurut panduan praktikum geologi sumber daya mineral oleh Aridiun dan kawan-kawan pada tahun 2021, alterasi hidrotermal merupakan pergantian komposisi mineralogi batuan dalam kondisi padat karena dipengaruhi oleh suhu maupun tekanan tinggi. Nah, proses ini berlangsung tidak dalam kondisi isokimia dan menghasilkan kuarsa oksidia, mineral lempung, atau sulfida logam. Di permukaan daerah Kesahu, Pulau Tidore memiliki potensi panas bumi yang masih cukup banyak, yang ditandai dengan adanya manifestasi panas bumi berupa air panas. Berikut kita akan melihat cuplikan sumber mata air panas di daerah Kesahu. Nah, sumber air panas ini ditemukan dari penelitian jurnal, yaitu penentuan posisi sumber prospek panas bumi berdasarkan data anomali magnet di daerah Kesahu. Nah, dari penelitian tersebut didapatkan bahwa anomali medan magnet di daerah Kesahu ditunjukkan dengan adanya anomali yang rendah, yaitu 0,90 sampai dengan minus 2163,09 nanotesla, yang dimana memanjang dari utara ke selatan di bagian timur Pulau Tidore. Di samping itu, di sekitar mata air panas Akesahu secara geologis didukung dengan adanya 4 buah sesar normal. Ini sebagai sistem pengontrol panas bumi lainnya yang berada di Pulau Tidore. Keberadaan bentang alam turut berperan dalam menjadikan Tidore sebagai pelabuhan yang banyak disinggahi oleh para pedagang asing. Para pedagang luar negeri pada zaman dahulu membuat lukisan-lukisan yang menampilkan pelabuhan-pelabuhan kuno. Tentu, sekaligus menampilkan bentang alam yang ada di sekitarnya yang mempunyai karakteristik tertentu sebagai penanda pelabuhan tersebut. Dengan demikian, pelabuhan-pelabuhan yang memiliki bentang alam dengan karakteristik yang khas dan secara geografis berada di perairan yang mudah dijangkau akan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk disinggahi oleh pedagang-pedagang asing. Pulau Tidore pada dasarnya merupakan pulau vulkanis yang ditandai dengan gunung api yang menyembul ke atas permukaan laut serta mempunyai lereng pantai yang curam. Sebagian dari lereng gunung api tersebut masuk ke bawah permukaan laut. Bagian kulit buminya yang terangkat kuat dengan ketinggian beberapa ribu meter di atas daerah sekelilingnya yang tenggelam. Itulah salah satu sebab mengapa di lepas pantai pulaunya terdapat garis kedalaman laut yang curam yang menyebabkan kondisi perairan di pelabuhan-pelabuhan tersebut cukup dalam, sehingga dapat disinggahi oleh kapal berukuran besar. Melihat lukisan-lukisan kuno yang menampilkan pelabuhan Tidore, tentu akan menemukan apa yang menjadi karakteristik khas dari pelabuhan tersebut. Berikut ini adalah gambar dari lukisan karya Arthus Gisel tahun 1613. Dalam lukisan tersebut memperlihatkan keramaian pelabuhan Tidore
dengan banyaknya kapal-kapal asing di depan pelabuhan tersebut. Adapun puncak gunung Kimatubu terlihat terpotong. Meskipun demikian, indikasi bahwa bentuk kerucut pada bagian puncaknya masih terlihat. Di samping itu, keberadaan Pulau Maitara yang terletak di latar depan pelabuhan sengaja digambarkan dalam ukuran kecil oleh sang pelukis untuk memberikan kesan informasi keberadaan pelabuhan Tidore di belakang pulau tersebut. Berdasarkan lukisan-lukisan kuno tersebut, bentang alam yang menunjukkan karakteristik yang khas memudahkan untuk dijadikan persinggahan pedagang pada masa lampau. Keberadaan Pulau Tidore yang merupakan pulau kecil dengan gunung apinya menjulang tinggi di tengah pulau tersebut justru menjadikannya sebagai sebuah bentang alam dengan karakteristik yang khas, yang memudahkan bagi para pedagang asing untuk mengenalinya. Bentuk Gunung Matubu yang curam ini merupakan jenis stratovolcano atau gunung berapi stratovolkanik, yaitu jenis gunung berapi yang memiliki bentuk kerucut yang curam dan dibangun oleh lapisan-lapisan lava dan material vulkanik lainnya, seperti abu, batuan, dan lahar. Gunung berapi ini seringkali memiliki letusan yang eksplosif karena magma yang kental, yang menyulitkan lava untuk mengalir dengan mudah, sehingga meningkatkan tekanan di dalam gunung berapi. Stratovolcano umumnya ditemukan di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik bergerak menyusup ke bawah lempeng lainnya. Adapun ciri khas dari stratovolcano, yang pertama yaitu bentuk kerucut curam. Bentuk kerucut curam ini diciptakan oleh aliran lava yang lebih kental dan letusan yang sering. Kedua, letusan eksplosif. Lava yang kental menghalangi aliran magma, menyebabkan tekanan yang besar sebelum akhirnya meletus secara eksplosif. Yang ketiga, lapisan lava dan material vulkanik. Tersusun dari lapisan-lapisan lava yang padat, abu, dan batuan yang terlempar akibat letusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang batuan apa saja yang terdapat di Pulau Tidore. Dilihat dari segi geologinya, dari Pulau Tidore banyak mengandung batuan gunung api Holosen dan batuan aluvium. Batuan vulkanik banyak tersingkap pada kelurusan-kelurusan gunung api yang berada di timur laut dan barat daya. Kelurusan ini berupa struktur dike atau terobosan yang memotong hingga batuan dasar. Sedangkan batuan aluvium tersingkap di pinggir pantai dan daerah pedataran seputar Pulau Tidore. Terdapat di daerah Akesahu, Pulau Tidore terdapat batuan gunung api Holosen. Batuan ini berupa bauxit andesit, lava andesit basal, dan tufa. Kedua batuan tersebut yakni bauxit andesit dan lava andesit basal memungkinkan menyimpan sisa panas dari dapur magma. Peran dari gunung api ini ditunjang dengan adanya 4 struktur sesar normal dan memanjang dengan arah barat laut hingga timur tenggara. Struktur inilah yang mengontrol munculnya manifestasi panas bumi yang ada di daerah penyelidikan sehingga terbentuk sumber mata air panas di Akesahu. Hubungan secara geologi dan hasil peta kontur di daerah Akesahu. Diketahui bahwa daerah tersebut ditempati oleh batuan lava andesit prakaldera, talaga, piroklastik talaga, dan piroklastik Kimatubu. Mata air panas Akesahu dipengaruhi oleh keberadaan sesar yang membuat daerah tersebut terbagi menjadi 2 blok atau 2 patahan, yaitu ada blok naik dan blok turun. Keberadaan sesar membagi suatu daerah menjadi 2 blok atau patahan, blok naik atau blok horse, atau blok turun atau graben. Mengacu pada deformasi kerak bumi akibat aktivitas tektonik. Sesar adalah retakan atau zona rekahan di batu yang terjadi karena tekanan tektonik ada dan bagian di sepanjang sesar tersebut dapat bergerak.
relatif satu sama lain. Kemudian, karakteristik topografi pada pulau-pulau kecil vulkanik seperti di Pulau Tidore ini memengaruhi pola aliran permukaan. Pola aliran radial sentrifugal adalah pola aliran yang umum ditemui pada pulau-pulau kecil vulkanik seperti di Santa Marta. Pola aliran jenis ini memiliki banyak aliran yang menyebar dari suatu pusat yang elevasinya lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah di sekeliling pusatnya dan menjadi asal mula sungai konsekuen di suatu lereng gunung api. Selain bisa dijumpai, dibentuklah hasil vulkanisme seperti gunung api. Pola aliran jenis ini juga dapat ditemui pada bentukan-bentukan kubah dan lakolit. Pola aliran ini atau pola aliran lain juga dapat ditemui pada Pulau Tidore, di mana terdapat kaldera pada puncak gunung api Telaga. Pola aliran jenis ini juga ditemui pada cekungan antar gunung api, intervolcano basin. Pola aliran berbeda dapat ditemui pada tipologi pulau kecil yang berbeda. Untuk kecil kontinental, berbagai macam pola aliran yang dapat ditemui bergantung dengan kondisi topografi dan struktur geologinya. Peneliti gunung asal Paris, Panthéon Sorbonne University, Prancis, Prof. Dr. Frank Lavigne mengatakan kota Tidore memiliki dua gunung kembar yakni Gunung Klematubu dan Gunung Telaga, dan salah satunya memiliki kaldera yang mirip dengan kaldera yang ada di Pulau Lombok. Adanya kaldera ini menunjukkan bukti bahwa pernah ada letusan besar. Kaldera ini merupakan kawah gunung vulkanik yang terbentuk dari letusan besar atau eksplosif dari sebuah gunung berapi. Kaldera ini terbentuk dari sisa letusan besar dengan garis tengah letusan antara 4 hingga 4,5 km. Di tengah-tengah dasar kaldera ini terdapat pemukiman penduduk dinamakan Kampung Talaga. Kaldera ini merupakan kaldera yang sudah kering dan tidak aktif, di mana keadaan tanah di kaldera ini sangat subur. Pala dan cengkeh merupakan tanaman yang sering dibudidayakan di wilayah kaldera ini. Di sekitar kaldera ini terdapat beberapa sumber mata air seperti Gamgao, Tornado, Tanjung Putus, Akesahu Gulili, dan Akesahu. Nah, menarik bukan kondisi geologi wilayah Pulau Tidore? Bagaimana dengan kondisi wilayahmu? Apakah perlu kita bahas? Nantikan episode selanjutnya. Bye-bye!